Shalom keluarga Kima, ada sukacita di setiap rumah saudara, amin. Bersyukur hari ini kita boleh memasuki Minggu Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana besok pada tanggal 17 Agustus kita mau merayakan hari jadi negara kita yang ke-75 tahun. Dengan semangat kemerdekaan kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau berdoa bagi bangsa kita mau berdoa bagi negara kita. Doa bagi bangsa akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Prianus Malan. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari jemaat yang saya kasihi, kita berdoa untuk bagi bangsa dan negara kita. Memasuki usia 75 tahun, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas bangsa Indonesia dan kami lahir di bumi pertiwi ini. Di usia 75 tahun Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia. Kami umat-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta kasih, pertolongan berkat untuk bangsa dan negara kami. Berkati dasar negara kami Pancasila, berkati negara kesatuan Republik Indonesia, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri dan pemerintahan yang ada pada hari ini. Tuhan memberkati negeri ini dan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ada di bumi pertiwi ini, Tuhan taruh kami untuk mencapai segala maksud-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang ada di bumi pertiwi. Kami datang berdoa untuk negeri ini, Indonesia penuh kemuliaan. Kami serahkan ibadah raya ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya, biarlah jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara, mari kita akan bersorak buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kekal bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kekal bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, kekal bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kekal bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala
Engkaulah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Haleluya. Segala kepujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu pada hari ini. Rindu berjumpa dengan Engkau. Melalui pujian, melalui penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Bajak hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sembah Tuhan lebih lagi saudara. Sama-sama angkat pujian ini, kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu, glory, glory bagimu. Pujian sembah pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan-Mu. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau rasakan jamahan tangan-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, lebih lagi sama-sama saudara angkat suaramu katakan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kemerdekaan Republik Indonesia dalam usia yang ke-75 tahun. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kekayaan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah ini
membanjiri bumi pertiwi, melanda kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia bagi kemuliaan Bapa semata. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memerdekakan kami. Kebenaranlah ini akan menguatkan kami. Untuk kami tetap pergi melaksanakan amanat agung yang Tuhan telah perintahkan. Terpuji-puji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 21. Kejadian 18 ayat 16 sampai 21. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah melihat dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Amin. Ya, sekian jauh pembacaan kita. Dari teks ini kita berangkat untuk mempelajari satu tema, penjangkauan tiga bangsa. Penjangkauan tiga bangsa atau tiga kaum saudara yang dijangkau oleh Bapa di sorga sebelum perintah amanat agung itu keluar. Nah menarik saudara, Allah telah memilih Abraham, memanggil dan memilih Abraham. Dari Abraham lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Yakub diubah menjadi Israel. Dan menarik saudara, bahwa Israel menjadi satu bangsa pilihan. Dia dipilih oleh Bapa untuk menjadi bangsa. Dan ketika Yesus masuk ke dalam dunia, dia datang kepada milik kepunyaannya, Israel. Tapi Israel telah menolak dia, sehingga keselamatan itu pergi kepada bangsa-bangsa. Sebelum Yesus menyampaikan amanat agung, sebelum Kisah Rasul 10, orang pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ada tiga bangsa dalam kasih karunia Tuhan mendapat anugerah untuk dijangkau. Dan pagi ini kita mau belajar satu persatu tentang bangsa yang dijangkau Tuhan di luar Israel. Yang pertama, orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada bangsa yang pertama yang mendapat kasih karunia Tuhan, ingin dijangkau oleh Tuhan supaya mereka tidak menjadi binasa. Nah, saudara, pada waktu itu orang datang dalam keluh kesah kepada Tuhan, menceritakan kehidupan di kota Sodom dan Gomora. Mereka terjebak
dalam dosa homoseks, lesbian, LGBT. Dan menarik saudara, Tuhan akan menunggang balikan negeri itu. Tapi Abraham tampil untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di negeri Sodom. Maka lahirlah doa syafaat Abraham. Bagaimana Tuhan? Kalau ada orang 50 yang hidup benar negeri itu, apakah Tuhan akan menghukum orang benar bersama orang fasik? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau kurang 5 Tuhan? 45. Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau 40 Tuhan? Tuhan katakan tidak. Bagaimana kalau 30 Tuhan? Tuhan katakan aku tidak akan menghukumnya. Bagaimana kalau 20 Tuhan? Tuhan katakan aku tidak akan menghukumnya. Abraham mengakhiri doa-doanya dan berkata, izinkan aku bicara sekali lagi, walaupun aku hanya di munan tanah. Bagaimana kalau 10? Apakah Tuhan yang maha adil akan menghukum orang fasik bersama-sama orang benar? Lalu saudaraku, ketika diperiksa, yang hidup benar cuma Lot, istri, dan kedua anak gadisnya. Tapi Abraham telah berdoa untuk bangsa itu. Abraham telah berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Dan Bapa di surga dalam kasih karunia-Nya turun bertanya kepada Abraham tentang keluh kesah negeri itu. Itu sebabnya penulis perjanjian baru berkata, hendaknya peristiwa Sodom dan Gomora menjadi peringatan untuk orang-orang berkemudian, supaya orang hidup di dalam kebenaran. Karena sekali waktu Tuhan akan menunggang balikan bumi ini seperti Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, Lot diselamatkan karena Tuhan mengingat Abraham. Menarik saudara, ini penting. Saya dan saudara harus berdoa untuk bangsa. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Banyak orang yang tinggal dalam dosa, dosa kebejatan moral, dosa homoseks. Dan kita harus berdoa untuk jiwanya supaya mereka juga diselamatkan. Tahun 1986 saya meninggalkan Sulawesi Tenggara untuk datang ke sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Makassar. Karena kuliahnya itu akhir Agustus, maka saya menyempatkan diri untuk pergi jalan-jalan ke Tanah Toraja. Di Tanah Toraja, saya tinggal nginap di rumah kakak ibu saya. Kakak ibu saya ini adalah pendeta Hindu Toraja. Dan hati saya bergelora untuk menyampaikan Injil kepada dia. Dan malam itu saya bercerita Yesus, saya cerita bahwa Injil ini kabar baik. Saya mau supaya jiwanya diselamatkan. Lalu berjam-jam kami diskusi. Akhirnya kakak dari ibu saya bilang begini, kau tidur mi saja Dodeng, nama kecil saya Dodeng. Kau tidur mi saja Dodeng. Semua pendeta itu di situ saya kalah bicara. Apalagi kau yang baru mau pergi sekolah pendeta. Malam itu saya tidur saudara. Tapi saya berdoa, biarlah kasih karuniamu, Roh Kudus jamah dia. Cerita ini saya ungkap saudara, karena malam itu tidak ada pertobatan. Tapi 16 tahun kemudian, ibu saya menelpon waktu saya bertugas di Jakarta. Bilang, nak, saya punya kakak akan dibaptis karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu saya beritahu ibu saya, coba tanya mak, siapa yang injili dia? Lalu orang tua itu, paman saya itu bilang,
Tidak ada yang beritahu Yesus sama saya. Cuma waktu anakmu mau pergi sekolah pendeta, dia menceritakan Injil dan Yesus kepada saya. Lalu mama saya membuat pengakuan bahwa selama ini dia mendoakan jiwa kakaknya, pendeta Hindu Toraja itu. Sehingga pada akhirnya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jemaat yang saya kasihi, firman ini hidup, firman ini memerdekakan. Ketika firman itu pergi, dia mengerjakan perkara-perkara besar dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya mendorong sidang jemaat untuk juga terus menceritakan Injil, menceritakan Yesus, supaya banyak orang yang membuka hati menerima Yesus. Dengarkan baik saudara, Lot diselamatkan, istri dan kedua anaknya, karena Tuhan mengingat Abraham. Bangsa yang kedua, yang di luar Israel, yang diselamatkan sebelum adanya perintah amanat agung. Yang kedua adalah orang-orang di kota Nineve. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Pafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, bangsa yang kedua di luar Israel yang mendapatkan karunia Tuhan adalah orang-orang di Nineve. Saudara menarik, Yunus dipanggil untuk ke Nineve, tapi Yunus lari karena dua alasan. Yang pertama, Yunus sebagai nabi atas Israel berpikir bahwa Tuhan hanya memilih Israel. Tidak ada keselamatan untuk di luar Israel. Itulah konsep Yunus. Sehingga dia bilang itu bukan bangsa pilihan. Itu sebabnya dia lari. Yang kedua, dalam tafsir perjanjian lama ditemukan bahwa Nineve adalah bangsa yang kejam. Ketika ada orang datang memberitakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka membunuhnya dengan berbagai macam bentuk aniaya. Inilah yang membuat Yunus takut dan akhirnya dia lari ke Tarsis, Spanyol. Menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pelariannya itu Tuhan mengejar dia. Saudara, ini penting untuk diketahui bahwa ketika Tuhan memanggil Anda, lalu Anda lari, dengarkan baik, Tuhan akan mengejar Anda. Syukur-syukur Tuhan masih mengejarmu. Kalau Tuhan membiarkan Anda, maka panggilan itu bisa dicabut. Saudara, ketika Yunus lari, maka kapal itu menjadi dihantam ombak. Dan Yunus kena undi. Dan dengarkan baik, waktu Yunus kena undi, dia dibuang ke laut. Yunus berpikir, saya sudah selamat. Tidak saudara, Tuhan kejar dia ke dasar laut. Lalu ada ikan besar. Ikan besar itu menelan Yunus. Dan Yunus masuk. Anda bisa renungkan sedikit. Di dalam perut ikan itu, Yunus kedinginan. Lalu ikan besar itu makan cumi-cumi. Lalu cumi-cumi itu semprotkan tintanya. Mungkin cumi-cumi itu ngomong, kapok kau Yunus, kenapa ada di sini? Itu sebabnya kitab Yunus melaporkan, dari dalam perut ikan, Yunus berseru. Nah, menarik saudara, Yunus akhirnya dimuntahkan oleh ikan itu di pantai. Dan dia merelakan dirinya
untuk pergi ke Nineve. Nineve adalah bangsa yang besar. Dia berjalan saudara di tengah-tengah kota Nineve memproklamasikan bahwa kalian harus bertobat karena Allah akan menghukum negeri ini. Lalu turunlah raja kota Nineve dari singgasananya menyuruh rakyat Nineve untuk berpakaian hitam, berpakaian kabung, dan menyuruh semuanya untuk berpuasa. Di seluruh dunia, di segala abad di bawah kolong langit, yang namanya puasa itu manusia. Hanya di kota Nineve, binatang juga ikut puasa. Anda bisa bayangkan ketika binatang babi terlambat makan, pasti mengamuk. Nah, waktu Nineve mau ditunggang balikan, semua tidak boleh makan. Lalu akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum negeri itu karena mereka berbalik kepada Tuhan. Ini penting saudara, bahwa kasih karunia Tuhan menjangkau kepada bangsa yang walaupun bangsa itu belum pernah mengenal Dia. Efesus 2 ayat 7, minta tolong Jesa baca. Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, supaya di kemudian hari ia menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Harus tertanam dalam pikiran kita bahwa Bapa di sorga kaya dengan kasih karunia. Dan dalam kekayaan kasih karunia itu, ia berikan berlimpah-limpah. Setiap hari saudara, beberapa kali momen dalam 24 jam saya berdoa khusus supaya kekayaan kasih karunia Tuhan membanjiri bumi pertiwi. Supaya kasih karunia Tuhan melanda kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Firman Tuhan jelas saudara. Ayat-ayat kebenaran sedang tergenapi. Pewahyuan jelas. Mimpi-mimpi profetik jelas. Nubuatan-nubuatan telah terkonfirmasi. Penglihatan telah terkonfirmasi. Di Indonesia akan terjadi pembaptisan Roh Kudus dan api. Itu sebabnya kita berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Dengarkan baik cuma satu hal yang Anda minta hari ini. Sebagai jemaat yang saya kasihi, penonton dan pemirsa acara ini, Anda minta kepada Bapa di surga supaya kasih karunia itu datang dan turun di bumi pertiwi. Yang Anda minta supaya hati Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu ditaruh di dalam hatimu. Hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan, hati yang berkorban, hati yang membeli, hati yang menebus jiwa-jiwa itu ditaruh di hatimu. Dan hati Roh Kudus, hati yang menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa itu ditaruh di dalam hatimu. Sehingga hati kita adalah hati seperti hati Bapa di sorga yang mengasihi jiwa-jiwa. Dengarkan baik saudara, sekali lagi jemaat yang saya kasihi. Kita tidak pernah membawa kepentingan diri kita. Kita tidak pernah membawa kepentingan denominasi gereja. Tapi kita sedang membawa kepentingan sorga. Yohanes 3 ayat 16 berbicara. Supaya jiwa mereka tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari jadikan saudara penjangkauan jiwa itu menjadi gaya hidup. Meneguhkan engkau, meneguhkan kita semua akan panggilan amanat agung, pergilah kamu. Nineve dimenangkan bagi Tuhan
Nineve tidak jadi dihukum. Nineve tidak jadi ditunggang meningkat. Karena orang-orang yang mendengar khotbah daripada Yunus akhirnya berbalik. Dan akhirnya mereka menerima Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ketiga, yang terakhir. Bangsa yang di luar Israel yang mendapat kasih karunia Tuhan sebelum perintah amanat agung keluar. Yang ketiga adalah orang-orang Samaria. Yohanes 4 ayat 36 sampai 42. Yohanes 4 ayat 36 sampai 42. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan dan orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Ya, bangsa yang ketiga di luar Israel yang mendapat kasih karunia Tuhan sebelum amanat agung itu dikeluarkan, yakni orang-orang Samaria. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub di Sikar. Ketika para muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Ada beberapa hal yang kita temukan di situ. Mau Yesus adalah air hidup, kita menyembah tidak lagi ke Yerusalem, tapi kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lalu Yesus mengusik kehidupan rohani perempuan itu. Mengapa Yesus mengusik kehidupan rohani perempuan itu untuk merawat suaminya? Karena Yesus mau pakai dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria. Dengarkan baik jemaat yang saya kasihi. Tuhan tidak memakai yang kotor. Tuhan memakai alat yang bersih. Sekali waktu seorang pendeta mengadakan KKR di daerah Jawa Timur. Tahun 70-an saudara. Dan dia diundang makan oleh salah satu jemaat dari gereja itu. Nah, makan siang saudara. Lalu mereka dengan tim pergi makan di situ. Waktu mereka berdoa, mereka mulai terganggu. Makanan itu begitu enak, sayurnya lengkap, daging ayamnya lengkap. Makanan masakannya luar biasa. Tapi salah satu jenis masakan itu ditaruh di atas pispot. Tahu pispot saudara? Tempat kencing bagi pasien di rumah sakit. Masakannya enak, tapi tempatnya pispot saudara. Mereka tidak jadi makan. Makanannya enak, tapi tempatnya tidak berkenan. Dengarkan baik jemaat yang saya kasihi. Tuhan tidak memakai yang kotor. Dan jangan engkau bersembunyi di balik pelayanan gereja. Tuhan hanya memakai yang bersih. Perempuan itu ditegur oleh Yesus karena dia memiliki suami lebih dari satu. Dan dalam Yohanes pasal 4 juga kita temukan. Dalam Yohanes pasal 4 kita menemukan dari 36 ayat 36 sampai 38. Bahwa penuaian itu memang nyata. Engkau menuai apa yang tidak kamu usahakan.
Saya berkali-kali menyampaikan di mana-mana, baik di kampus, baik ketika saya ketemu orang, baik jemaat Hima, bahwa kita telah tiba di hari-hari terakhir. Kita adalah generasi terakhir yang mengerjakan tuayan akhir. Nah, menarik saudara bahwa kita menuai apa yang tidak kita usahakan. Ini bisa kita melihat sejarah pergerakan Injil di Indonesia. Misionaris sudah datang. Ada yang datang dari Portugis, ada yang datang dari Belanda, ada yang datang dari Jerman. Dan dalam perjalanan kekristenan di Indonesia, dalam banyak tekanan dan aniaya, dia tetap eksis. Dan dia berjalan saudara. Segala pengorbanan mereka telah beri, air mata mereka telah beri, darah mereka telah beli. Dan darah itu yang hari ini berteriak untuk menjadi bibit Injil. Ini penting kita menuai apa yang tidak kamu usahakan. Dan kita tiba di penuaian itu saudara. Maka kita harus mengerjakannya. Salah satu jemaat kita di tempat ini, Bapak Pendeta Markus Gonci, dalam kunjungan saya ke tempat tinggalnya Sabtu kemarin, dia menyampaikan sebuah kesaksian. Karena saya datang dan beritahu dia bahwa apa yang Bapak telah kerjakan dalam misi pekabaran Injil, hari ini kami tuai hasilnya. Lalu kami diskusi tentang Yohanes pasal 4 ayat 36 sampai 38. Lalu dia bercerita waktu dia praktek dari Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey tahun 1973. Dia diutus ke daerah Kalianda, Lampung Selatan. Dia berjalan cukup jauh ke semua kecamatan namanya Kalianda. Dan waktu dia di sana, dia tinggal di rumah seorang pendeta Hindu Bali 2 hari 2 malam. Lalu dia diskusi, dia bercerita Injil, dia bercerita Yesus. Setelah 2 hari, pendeta Hindu Bali ini bilang, saya mau terima Yesus, cuma masih ada masalahnya satu. Saya ini pendeta Hindu Bali, sedang mengembalakan orang-orang Hindu. Bagaimana saya mau hidup? Kalau saya sudah terima Yesus, saya mau makan bagaimana? Sementara saya hidup dari hasil pengembalaan orang-orang Hindu. Pak Markus Gonci tidak memberikan jawaban, lalu dia pulang karena sudah 2 hari 2 malam di tempat itu. Lalu dia hanya bersyukur karena Injil sudah pergi. Dan kemarin dia bercerita sambil menangis. Dalam bulan Januari sebelum COVID melanda Indonesia. Bulan Januari tahun 2020. Saya ikut gereja di gereja Kema Injil Antioquia Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tempat dia pernah jadi gembala sidang. Lalu seorang pendeta muda berkhotbah. Lalu bercerita sedikit bahwa dia adalah dulu beragama Hindu Bali. Dari mimbar itu dia menunjuk Bapak Pendeta Markus Gonci. Dia bilang, ini Bapak pernah 2 hari 2 malam tinggal di rumah saya. Dan Bapak inilah yang membawa Injil kepada keluarga kami. Dan akhirnya kami seisi rumah menjadi selamat. Lalu dia bilang, hari ini di desa kami, di Kalianda Lampung Selatan, satu kampung itu telah menerima Yesus. Bapak Pendeta Markus Gonci menangis untuk jiwa-jiwa yang dituai itu saudara. Firman telah disampaikan,
Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan tuayan itu terjadi. Itu sebabnya Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Berbicara kepada muridnya. Bahwa kamu akan menuai apa yang tidak kamu usahakan. Lalu perempuan itu pulang ke kota Samaria. Memenangkan banyak orang Samaria. Tapi mereka datang bermohon kepada Yesus. Untuk Yesus tinggal di tempat mereka. Waktu Yesus tinggal di tempat mereka. Maka seluruh penduduk Samaria dimenangkan bagi Tuhan. Minta pemain musik maju ke depan. Inilah 3 bangsa yang mendapat kasih karunia Tuhan sebelum amanat agung itu dikeluarkan. Dan karena kasih karunia Tuhan jugalah hari ini terjadi penuaian global karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan ini saudara dengan satu pujian untuk Indonesia penuh kemuliaan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu. Menjadi duta kerajaanmu. Menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia. dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Dalam satu tubuh kami bersatu. Menjadi duta kerajaan. Menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat Ku ucapkan berkat atas Indonesia. atas Indonesia. Biar kemuliaan Biar kemuliaan Tuhan akan nyata katakan bagi bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri
kasih karuniamu yang melimpah-limpah itu membanjiri bumi pertiwi, melanda kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Itu sebabnya berkati kami, pakai kami Bapa untuk melaksanakan amanat agung-Mu, karena itulah perintah-Mu untuk kami pergi. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara masing-masing. Mari saudara, sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang meneguh kuatkan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang masih ada pada setiap kami, Engkau memberkati. Ini syukur kami Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kasih. Saya jemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
nikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Gereja Betel Indonesia Kimas Square Makassar. Tuhan memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Darah penebus, darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Sehingga kami terhindar dari segala celaka bara bahaya. Kami terhindar dari maksud-maksud orang jahat. Kami terhindar segala COVID-19. Kami terbungkus oleh darah Yesus. Kami terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Terima kasih bersama tim multimedia Kima. Terima kasih bersama tim pujian penyembahan Kima. Engkau telah memakai orang-orang muda ini. Dan orang-orang muda ini akan tampil di barisan depan ketika terjadinya kebangkitan orang-orang muda di dunia ini. Terpuji-puji nama-Mu Yesus. Jemaat yang saya kasihi, arahkan hatimu kepadanya. Angkat kedua telapak tangan-Mu. Kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah itu membanjiri bumi pertiwi dan melanda kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kasih karunia pada Bapa di sorga datang kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia lepas di sorga. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kakimu di bumi Kima, berjejak di tanah Kima untuk membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari-hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna bagimu mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh jemaat. Terima kasih kepada pemirsa dan penonton, ada yang di Batam, di Sangatta, di Montang, di Cibubur, di Bali, di Papua. Dan salam untuk Ibu Ripka Seridan di Newcastle, Australia. Tuhan memberkati. Terima kasih, diberkatilah setiap kita yang mendengar acara ini. Tuhan memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.